Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menjunjung nilai luhur Pancasila, menghayati, mengamalkan niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita berkaca pada surah tercantik di dalam Al-Quran, yaitu surah ke-19 Maryam, ayat yang ke-59, maka sebenarnya apapun yang terjadi bertalian dengan sikap perilaku manusia sudah diinformasikan 15 abad yang lalu melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menitipkan, mengamanahkan pesan yang sangat syarat dengan segala hal yang dibutuhkan manusia bertalian dengan kehidupan sosial, kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya tentu saja beragama itu sendiri. Karena hakikatnya di dalam syariat Islam itu meliputi seluruh dasar sendi-sendi kehidupan, sedangkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW mendasari setiap langkah kehidupan. Karena itulah beliau ditakdirkan sebagai uswatun hasanah, teladan yang terpuji, teladan yang terbaik, teladan yang termulia. Tentu saja bagi orang-orang hamba-hamba Allah yang meyakininya. Yang tidak meyakini, tentu saja kita hormati. Tidak perlu ada kata saling menista, karena kita sesungguhnya betapapun beda adalah bersaudara. Setidaknya kalau tidak mau disebut saudara, maka kita sesungguhnya bermitra. Dengan kemitraan, apalagi kemitra sejajaran, default equality, jadi masing-masing orang itu dihargai selaras sejajar dengan kapabilitasnya, dengan perannya. Maka setiap orang menjadi meniscayakan dirinya untuk tetap hormat pada diri sendiri dengan sikap dan perilaku terpuji. Tentu saja menghormati sesama manusia adalah niscaya, betapapun beda suku, bangsa, kepercayaan, dan agamanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika kita menitik dari surah ke-19 ayat 59, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun atu'u sholata wa taba'u sahawati fa sawfa yalqawna ghayya. Jadi secara esensial, secara sederhana pengertian makna dari sekian banyak yang kita kenali dari berbagai tafsir,
intinya Allah menginformasikan kepada seluruh umat manusia bahwa nanti setelah generasi Rasulullah Muhammad SAW itu akan hadir generasi yang lebih buruk dalam keimanan, dalam keislaman, dalam keihsanan. Lebih buruk semuanya. Termasuk di dalam, kalau kita rinci sedikit, beretika. Secara empiris, kita bisa membuktikan dalam keseharian kehidupan kita. Jika dahulu, baik di kampung, kota maupun di pedesaan, anak-anak kecil ketika lewat saja di mana ada orang tua yang berdiri, apalagi duduk, kemudian anak-anak melintas, anak muda melintas, atau orang yang lebih tua melintas, maka ada sapaan. Kalau di Jawa, nuwun sewu, permisi. Kalimat-kalimat tegur sapa sederhana ini sudah terasa demikian berat. Kalau saya katakan terasa demikian berat, karena sekarang, ya, kalau kita bicara Kota Malang, kalau kita bicara Malang Raya, nyaris sirna. Betul-betul nyaris sirna. Sehingga kita, jika ketemu anak muda, tidak kenal, kemudian berpapasan, sembari tersenyum, sekedar menganggukkan kepala, atau mari, atau permisi, sungguh hal yang istimewa. Karena menandakan bahwa ada saling bermitra, setidaknya mitra berpapasan, berbagi ruang, yakni berupa jalan. Kami tadi setelah asar berpapasan dengan anak-anak yang belia, jadi tampak seragamnya SMP, 2 anak, yang jelas dari segi postur dia, dari segi wajah dia, yang satu luar Jawa, rupanya dari daerah Nusa Tenggara Timur, yang satunya Jawa. Kedua-duanya, meskipun tidak kita kenali, kita tidak saling mengenal, kedua-duanya tersenyum sambil menyapa. Bapak, bukan perkara kita sudah pernah muda, kemudian disapa itu menjadi inilah beretika, bukan seperti itu. Namun tradisi budaya atau peradaban Indonesia di era 70-80-an itu masih syarat dengan etika. Jadi baik di kota maupun di desa masih syarat dengan etika. Tentu saja yang kami maksud adalah Malang Raya. Jadi jika generasi itu terus-menerus etikanya itu melorot atau memudar, maka memang sudah diinformasikan oleh Allah melalui Al-Quran ke-19 ayat 59 tadi. Karena itulah jauh-jauh Rasulullah memesankan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi sebelum Rasulullah diutus, manusia di jagat raya ini dimanapun berada
sudah memiliki akhlak, sudah memiliki etika, sudah memiliki sopan santun, sudah memiliki peradaban. Karena peradaban maka tidak akan pernah ada benturan. Karena orang-orang yang beradab itu tidak pernah mau membenturkan diri atau dibenturkan oleh orang lain. Karena itulah Samuel P. Huntington itu ya, Samuel P. Huntington mengatakan ya dalam bukunya bahwa kita berada dalam benturan kebudayaan, kebenturan peradaban. Tidak ada benturan peradaban. Karena yang ada itu adalah benturan kepentingan. Karena orang yang beradab itu hanya memenuhi haknya dengan kebutuhan. Tetapi orang yang tidak beradab itu hanya memenuhi, ya, bukan hanya, tapi sebebas-bebasnya ingin memenuhi hak-haknya. Meskipun hak itu melanggar etika, melanggar norma agama, melanggar norma kesopanan. Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya menurunkan data sekaligus bentuk analisis Sabdana yang ke-17.651. Miskin etika bagian kedua. Etika termulia dicontohkan Rasulullah Muhammad yang terpuji. Dakwah lukisan nyata dari keberadaan nama terpuji. Muhammad terpuji memang dakwahnya berangkat dari hati. Masyarakat disuguhi teladan dakwah dengan rendah hati. Allah sudah berfirman lebih buruk setelah berganti. Ganti generasi kian buruk semakin tak berhati. Manusia lebih mengedepankan hak dikuatkan dengan demokrasi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ya. Kalau saya mengatakan etika termulia dicontohkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpuji, karena memang kami insya Allah mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang didahului oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi ada proses berkelanjutan, ada sustainable development dalam upaya untuk meletakkan dasar-dasar akhlak atau etika, sekaligus meletakkan teladan etika sesuai perkembangan peradaban umat manusia. Tentu saja bagi saudara-saudara kita yang lain, ya, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, ya, kemudian sejumlah aliran kepercayaan atau penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa, semua punya tokoh-tokoh ideal. Dan kalau seseorang menyebut tokoh kepercayaan dan agama yang paling ideal tanpa menistakan saudaranya yang berbeda dalam keimanan, kepercayaan, dan agamanya, maka itulah kebaikan, itulah kemuliaan, itulah keterpujian. Namun ketika saya mengatakan Rasulullah Muhammad SAW yang terpuji, teladan hingga hari akhirat nanti, tetapi kami menista tokoh di luar Islam, maka sungguh itu bukan cara Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama. Karena itulah agama itu bukan dilihat dari tampilnya, sikap perilakunya seseorang, tapi agama itu harus dilihat dari kitab sucinya, dari pedomannya, dari sunnahnya kalau di dalam Islam. Karena firman Allah dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW itu adalah
dua standar yang satu. Kalau dalam karyanya fikih atau reformasi fikih yang ditulis oleh Jamal Al-Banna ya, dari Mesir, itu beliau mengatakan jika kita ambil kesahihan atau validitas ukuran yang pertama dan yang mendasari seluruh perilaku adalah hanya satu, Al-Quran saja. Karena Al-Quran itu otentiknya sudah dijamin oleh Allah. Inilah adalah keyakinan bagi kami yang Islam. Jadi orang-orang yang mengatakan Ishadu bi anna muslimun, saya adalah orang yang belajar istiqomah berpasrah diri, memenuhi syariat Allah, memenuhi sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah keniscayaan. Tetapi sekali lagi, umat Islam betapapun salihnya, betapapun waroknya, betapapun cerdasnya, betapapun alimnya, maka menjadi luntur, bahkan menistakan Islam yang sangat agung itu ketika dia menista agama saudaranya yang berbeda, kepercayaan saudaranya yang berbeda. Demikian juga sebaliknya. Jadi betapapun agungnya Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Konghucu, penghayat, jika menista Islam, maka itu bukan watak dari bangsa Indonesia yang berperadaban. Dakwah ini kami ambil dari Sabdana, lukisan nyata dari keberadaan nama terpuji. Jadi dakwahnya Rasulullah itu door to door. Ya. Ada sebagian siang atau pagi menjelang duhur, beranjang sana berdakwah. Kemudian menunggu sholat isya atau badal sholat isya, ada halakoh atau halkoh, ada majelis ilmu. Ba'da subuh pun ada majelis ilmu, walaupun tidak setiap hari menurut berbagai riwayat. Namun lagi-lagi Rasulullah tidak pernah menista saudaranya yang lain. Bahkan di rumah Rasulullah di Madinah itu, di depan rumahnya adalah pendeta Yahudi. Dan tidak pernah Rasulullah berbuat nista kepada saudaranya yang Yahudi itu. Artinya saudaranya itu tetangganya. Bahkan jika Rasulullah harus berbagi hadiah, maka yang pertama kali diberikan hadiah adalah pendeta Yahudi. Mengapa? Di dalam sabdanya Sahih Bukhari Muslim, ya, yang paling berhak menerima hadiah dari seorang mukminin mukminat, muslimin muslim, adalah orang yang paling dekat pintu rumahnya dengan rumah kita. Karena apa? Dialah yang paling kita kenali. Kita boleh jadi keluar pagi sudah melihat saudara kita. Kita masuk rumah, kita juga sebelumnya melihat saudara kita. Muhammad terpuji. Jadi Muhammad itu kalau dalam bahasa kita itu terpuji. Memang dakwahnya berangkat dari hati. Dakwah yang berangkat dari hati yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyakiti. Nah di era, apalagi era Android, ya, era gadget, era gawe yang sangat canggih, tidak jarang di dalam satu grup WhatsApp ataupun di dalam arena Facebook, di dalam arena Instagram, Twitter, dan yang lainnya, tidak jarang, ya, terutama bagi saudara-saudara kita yang rajin di sosial media, tidak jarang satu grup itu saling menista, bahkan mencaci maki untuk membela seseorang atau sekelompok orang yang dia tidak mengenalnya, kecuali hanya sekedar dari media massa. Ini adalah kemiskinan etika kita. Ya. Kemudian
masyarakat oleh Rasulullah ini ya disuguhi dengan teladan dakwah rendah hati. Jadi meskipun Islam itu yang dikatakan tertinggi di antara yang tinggi, maka dia tidak merendahkan. Jadi sama dengan pohon nyiur atau pohon kelapa yang tinggi, itu tidak merendahkan rumput yang di bawahnya. Karena tersadar memang rumput itu ditakdirkan tidak pernah akan meninggi melebihi 1 meter, 2 meter. Tetapi pohon kelapa itu bisa sampai 20 meter kalau dibiarkan terus menua. Allah sudah berfirman lebih buruk setelah berganti. Surah tadi yang saya bacakan, kemudian sudah saya informasikan tadi. Dan di baris berikutnya pun saya juga mengatakan hal yang sesuai dengan makna ayat tadi, yakni ganti generasi kian buruk semakin tak berhati. Karena itulah kalau jadi pejabat kemudian dibully sekarang ya bahasanya atau diolok-olok, jangan ditirukan olok-olok itu. Karena kalau ditirukan ya kita sama saja dengan mereka. Apapun. Karena kalau kita sebagai umat Islam meneladani sikap perilaku Rasulullah, Rasulullah itu dicaci maki, ya, diolok-olok, tetap saja Rasulullah tetap berperilaku terpuji. Sebagian orang mengatakan bahwa ini adalah riwayat yang dhaif, yang tidak bisa dibuat pegangan. Untuk akhlak kita bisa pegang. Hadis dhaif itu kalau menurut para muhaddisin yang tidak bisa dipegang adalah sebagai hujjah, sebagai dasar hukum untuk perilaku ibadah yang bersifat mahdhu. Tapi yang ghairul mahdhu, yang bersifat umum seperti sikap perilaku sopan santun. Sopan santun itu tidak ada ukuran kemiringan bibir, ya, tingkat kemiringan bibir yang menunjukkan keikhlasan, dan orang itu harus, ya, setiap tersenyum harus mengukur bibirnya, tidak ada. Tetapi yang ada adalah senyuman tulus, ya, insya Allah itu yang senyum tulus dari hati pasti mitra bicaranya, mitra perpapasannya itu bisa merasakan bahwa orang ini tulus. Demikian juga siapapun pejabat kalau senyumnya itu tulus, maka rakyat bisa merasakan, dan rakyat yang tulus itu juga bisa dirasakan oleh pejabatnya. Manusia lebih mengedepankan hak, dikuatkan dengan demokrasi. Inilah ya yang terjadi sekarang. Jadi jika seseorang lebih mengedepankan hak, maka itulah penganut demokrasi yang sudah membabi buta. Tidak segan kami ingin mengatakan bahwa, dan insya Allah selalu kami katakan, demokrasi itu tidak pernah ada selarasnya dengan dasar negara Pancasila, dengan ideologi bangsa Pancasila. Mengapa? Karena tidak mengedepankan ketuhanan yang Maha Esa. Satu saja sila yang utama, sumber dari segala sumber, sila-sila berikutnya, bahkan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ketika dilanggar, maka tidak selaras dengan Pancasila. Dan seluruh yang tidak selaras dengan Pancasila, kami berdoa, tidak tahu kapan, semoga Allah segera mengakhiri sistem demokrasi untuk diganti dengan sistem hikmatokrasi yang benar-benar mengakar dari bumi Indonesia, bahkan bumi dunia, karena berdasarkan hikmat,
kebijaksanaan dalam permusyawaratan, di mana kerakyatan itu berdaulat. Ketika rakyat berdaulat, maka rakyat tidak dijajah oleh dirinya, dan rakyat tidak dijajah juga oleh penguasa. Rakyat juga tidak dijajah oleh partai politik. Karena itulah demokrasi yang berpilar pada partai politik berbasis massa, mudah-mudahan ada revolusi, cepat atau lambat, diganti hikmatokrasi berpilar partai politik berdasarkan profesi nyata dari masing-masing anak bangsa. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mencurahkan rahmat-Nya, sehingga Indonesia ke depan lebih baik dari Indonesia hari ini. Karena kehidupan senyatanya yang baik dalam perspektif pemikiran holistik Hujjatul Islam Imam Ghazali, hari ini niscaya lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok niscaya lebih baik dari hari ini. Itulah makna kehidupan yang beretika kepada sumber ketuhanan yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin.